But trust me, you gon' hold that, hold that. Roasting ini adalah proses sangrai. Buat yang nggak tahu sangrai itu digoreng tanpa menggunakan minyak. Nanti biji kakao akan disangrai dulu selama kurang lebih 45 menit. Setelah disangrai baru nanti biji kakao masuk mesin yang kedua, yaitu mesin winnowing. Tujuannya adalah untuk pengupasan kulit dari biji kakaonya. Setelah dikupas kulitnya baru bisa kita giling. Akan tetapi saat penggilingan kita akan dapat pasta kakao atau kayak selai coklat ya. Itu karena biji kakao masih punya kandungan minyak sendiri. Di saat kita giling kita akan dapatnya pasta kakao. Setelah dapat pasta kakao, pastanya kita masukkan ke mesin pressing, yang mana tujuannya adalah untuk pemisahan minyak kakao. Yang mana minyak dari kakao ini bisa kita gunakan untuk memasak, untuk kecantikan, serta untuk bahan dasar pembuatan coklat putih atau white coklat. Jadi buat adik-adik yang senang white coklat, itu dasarnya hanya dari minyak kakao saja. Lalu setelah dipisahkan minyaknya, ampasnya setelah dikeringkan minyak, baru bisa kita giling kembali untuk mendapatkan bubuk kakao. Yang mana bubuk itulah yang kita olah menjadi coklat. Kita masukkan ke mesin refining bersama dengan bahan-bahan lainnya seperti susu, gula, nanti kita campurkan di sini. Setelah itu nanti adonannya kita pindahin lagi ke mesin kencing untuk diaduk lagi semua bahan-bahannya supaya tercampur rata. Mengadukkannya memakan waktu selama kurang lebih 2 jam. Setelah diaduk di sini baru akan ada proses tempering. Jadi proses tempering ini adalah proses penurunan suhu coklat, yang mana tujuannya agar coklatnya lebih berkilau dan tidak mudah meleleh. Jadi kalau adik-adik masih punya pasta coklat yang untuk yang Trinitario ini merupakan jenis persilangan antara Forastero dengan Criollo. Biasanya yang Trinitario juga ditanam di daerah tropis seperti Indonesia. Jadi ketiga buah ini untuk semua buah kakao itu rasanya sama. Bagian dagingnya rasanya asam manis, sedangkan bagian bijinya rasanya pahit. Jadi semua buah kakao itu rasanya sama. Yang membedakan cuma dari segi bentuk, area tanam, dan kandungan minyaknya. Jadi biji kakao itu punya kandungan minyak sendiri. Untuk jenis yang Forastero dan Trinitario yang ditanamnya di daerah tropis, itu kandungan minyaknya kurang lebih 40%. Sedangkan untuk jenis yang Criollo yang ditanamnya di daerah yang kering, itu kandungan minyaknya lebih banyak, yaitu 60% di satu buahnya. Adik kalau panas boleh bergeser dulu ya. Nah biasanya sebelum mereka berbuah, pohon kakao akan diawali dengan bunga terlebih dahulu. Bunganya kecil-kecil seperti ini, ada juga bisa lihat di batang pohonnya ada bunganya kecil-kecil berwarna putih. Nanti dari bunganya itulah yang akan tumbuh menjadi buah. Jadi buah kakao itu berasal dari bunga kakao, kurang lebih kayak durian ya. Untuk satu pohonnya per tahun, pohon kakao bisa menghasilkan bunga kurang lebih 6.000 bunga. Akan tetapi dari 6.000 bunga itu tidak semuanya bisa menjadi buah, hanya 1% aja bisa menjadi buah. Ada di sebelah sini, samping sini juga boleh duduk ya, silahkan. Sebelah sini boleh duduk samping-samping. Emang tentang kakak atau kan, silahkan. Nah, yang mau duduk juga silahkan, samping-samping ini bisa diisi ya kalau mau duduk. Jadi itu satu pohonnya, untuk pohon kakao bisa menghasilkan bunga kurang lebih 6.000 bunga, tapi nggak semuanya bisa menjadi buah karena bunganya kecil-kecil sekali. Jadi kalau kena angin, kena hujan, gampang dia jujur ke tanah, makanya nggak semuanya bisa menjadi buah. Seperti di pohon ini juga, akhir-akhir ini di Bali lagi sering-seringnya musim hujan, jadi bunga-bunganya pada rontok ya. Untuk sekarang pohonnya baru belajar berbunga dan berbuah lagi. Nah, kita menunggu selama kurang lebih 5 bulan dari mereka tumbuh bunga sampai nanti buahnya siap dipanen. Itu kurang lebih memerlukan waktu hanya 5 bulan. Nanti kalau buahnya sudah berwarna kuning atau merah kekuningan, itu tandanya buahnya sudah siap dipetik atau dipanen. Selanjutnya untuk cara pemetikannya, mungkin adik-adik udah pernah lihat orang petik buah kakao sebelumnya? Belum. Jadi beberapa orang itu memetik buah kakao masih menggunakan tangan dengan cara diputar-putar lalu ditarik. Kalau pakai tangan dengan cara itu kemungkinan bisa bikin pohon kakaonya terluka.
karena itu bisa bikin kulit dari pohonnya ini terkelupas. Nanti kalau kulitnya hilang, dia akan susah mau berbunga di tempat yang sama lagi. Makanya di sini kita harus menggunakan gunting ranting untuk memetiknya. Selanjutnya, setelah dapat buahnya, sekarang akan lanjutkan ke cara membuka buahnya. Kalau di sini kita membuka buahnya itu biasanya menggunakan bambu stick. Caranya tinggal dipukul, diputar, lalu dipukul lagi. Mungkin dari teman-teman semua yang mau bantu kakak buka buah hari ini, boleh perwakilan satu orang maju ke depan. Ayo silakan yang berani maju, boleh maju ke depan, yuk bantu kakak buka buah. Ya. Silakan adik boleh maju. Pelan-pelan. Oke, silakan ada sebelah sini. Nanti pegangnya seperti ini, terus kita pukul, kita putar, pukul lagi. Ya, pukulnya kerasin ya. Silakan. Nah, ini dia biji kakaonya ya. Ada udah pernah cobain? Sudah. Mau cobain lagi? Boleh cobain satu. Enak tahu itu. Gimana, enak nggak? Ya, betul. Enak. Boleh bagi-bagi ke teman-temannya juga ya. Silakan yang mau cobain bisa minta ke adiknya ya. Manis itu. Adik-adik mohon maaf sekali karena kita akhir-akhir ini di Bali seperti yang kakak bilang lagi sering-seringnya musim hujan, jadi Iya, kondisi emang. bagus sedikit ya. Kakak hanya bisa bukain satu buah untuk saat ini ya. Tapi nggak apa-apa. Yang Lampung aku Siapa tahu next kalian bisa kunjungan lagi ke sini, nanti kita cobain lagi biji biasanya kakao. Lampung udah Lampung. Nah sekarang sambil adik-adik cobain biji kakaonya sambil kakak lanjut juga edukasinya ya. Setelah kita buka buahnya, sekarang kakak masuk ke proses pengolahannya yang secara organik. Jadi proses pertama pengolahan biji kakao menjadi coklat adalah proses fermentasi terlebih dahulu. Untuk fermentasi biji kakao di sini, adik-adik cuma perlu siapin keranjang dialasi dengan daun pisang. Nanti taruh aja biji dalam keranjang tersebut. Kita peram atau fermentasi selama 6 hari. Nah biasanya kalau adik-adik tahu kalau proses fermentasi itu pakai apa? Pakai ragi, betul. Jadi kalau di sini biji kakao ini kita nggak perlu pakai ragi lagi karena biji kakao juga udah punya kandungan gula sendiri. Jadi gulanya itu yang akan membantu proses fermentasi. Tujuan kita melakukan fermentasi untuk meningkatkan kualitas dari biji kakaonya. Setelah fermentasi nanti biji kakao akan kita rendam selama 1 jam. Setelah itu kita cuci bersih dan kita keringkan dengan sinar matahari. Cara pengeringannya seperti di belakang sana. Nanti kita jemur atau kita keringkan selama kurang lebih 7 hari. Setelah kering sempurna, baru nanti biji kakao bisa masuk ke proses mesin. Di sebelah sana kakak punya contoh mesin generasi pertama yang sekarang sudah kita gunakan sebagai sampel. Jadi yang paling pertama, biji kakao yang sudah kering akan kita masukkan ke mesin roasting dulu. Kira-kira ada yang tahu roasting itu apa? Bukan pemanasan. Jadi roasting ini adalah proses sangrai. Buat yang nggak tahu sangrai itu digoreng tanpa menggunakan minyak. Nanti biji kakao akan disangrai dulu selama kurang lebih 45 menit. Setelah disangrai baru nanti biji kakao masuk mesin yang kedua, yaitu mesin winnowing. Tujuannya adalah